Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Pada suatu hari, tiba-tiba persediaan yang ada di perusahaan hilang begitu saja teman-teman, bagai ditelan bumi. Ini membuat geger seluruh penjuru perusahaan. Sepertinya ada karyawan yang mencurinya. Bos pun mencari tahu, siapa sih dalang dibalik pencurian ini? Hey karyawan-karyawanku, ini kenapa persediaan ada yang hilang? Coba deh, yang merasa mengambil, yang merasa maling, ngaku sekarang juga. Oh ya lupa, kan yang namanya maling nggak bakal pernah ngaku kalau dia maling. Ya udah deh, coba aku cek CCTV dulu. Bos langsung mengecek CCTV yang ada di kantor dan mendapati seorang karyawan mencuri. Adelia, kamu lagi yang maling. Astagfirullahaladzim. Maaf Bu, saya melakukannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Habisnya Ibu memberi gaji dan upah yang sedikit sih. Ya kalau kamu misal kekurangan gaji, kamu bisa bilang ke saya. Saya bakal ngasih kamu uang tambahan. Bukan kayak gini caranya. Tahu sendiri kan, saya tuh uangnya banyak banget. Jadi kalau misalkan kamu minta, ya saya kasih. Iya Bu, saya sangat pemalu. Maklum, introvert Bu. Ya udah, saya maafin. Tapi sebagai konsekuensi dan hukumannya, gaji kamu saya potong selama 100 tahun lamanya. Dan 100 tahun itu kamu tidak juga mendapatkan uang tambahan. Mengerti? Siap 86. Bagi karyawan-karyawan yang lain ya, saya akan adakan pelatihan kepada kalian semua tentang tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan. Jadi memberikan pengetahuan tentang semua hukuman yang bisa dikenakan apabila ketahuan mencuri. Karena kan pada umumnya itu pencurian tersebut dilakukan oleh kalian sendiri nih, lantaran kurangnya tanggung jawab. Selain itu, kita akan pasang CCTV di sudut manapun. Di pagi hari yang cerah, tiba-tiba kepala staf gudang dipanggil ke ruangan manajer. Misi Bu, apa Ibu memanggil saya? Iya, jadi begini, saya sudah menerima laporan yang kamu berikan kemarin. Di sini, saldo bahan baku kenapa bisa negatif? Silahkan lihat sendiri. Ibu benar. Maaf Bu, sudah terjadi kesalahan pencatatan. Sudah, segera buat jurnal koreksi untuk kesalahan pencatatan. Kalau tidak, perusahaan tidak dapat memproduksi barang lagi. Baik Bu, akan segera saya laksanakan. Oh iya, jangan lupa cek persediaan kita. Apa benar saldo minus ini karena kesalahan pencatatan atau karena persediaan yang sudah habis? Jika karena persediaan yang sudah habis, tolong segera perintahkan staf pembelian untuk membeli persediaan lagi agar perusahaan tetap memproduksi barang. Siap 86 Komandan. Oke, silakan keluar dari ruangan saya. Ingat, kesalahan seperti ini jangan sampai terulang lagi. Siap, terima kasih Bu. Saya permisi dulu. Lalu, kepala staf gudang segera memberikan laporan tersebut kepada staf pencatatan dan memberitahu apa yang sudah terjadi. Staf pencatatan pun langsung membuat jurnal koreksi. Di suatu perusahaan gamis muslimah terjadi overstock pada barang dagang. Kira-kira apa yang akan dilakukan manajer untuk mengatasinya? Karyawan-karyawan semua kumpul di sini. Saya mau tanya, kenapa kain Balotelli ini tidak diproses-proses? Kalau gini terus kan perusahaan yang akan rugi. Kainnya sudah berdebu, sudah pada kusut pula. Maafkan kami Bu, tapi memang kainnya tidak memiliki daya tarik. Ya jelas lah Bu, nggak laku. Ibu lihat saja bahan kainnya, panas dan motifnya norak gitu kok Bu. Kamu ini bisanya ngebantah aja sih. Tapi kalau dilihat-lihat emang iya sih. Tuh kan bener, ibu sendiri aja ngomong gitu. Sudah, sekarang kita harus memproses barang-barang tersebut sebelum semakin lusuh agar perusahaan tidak menderita banyak kerugian. Tapi Bu, bagaimana cara kami menjualnya? Nanti kalau kami dikomplain atau bahkan dikeroyok gimana? Kamu ini berpikiran terlalu panjang dan terlalu netting melulu sih. Ini loh, kalau kamu jual ke pelanggan dengan harga yang miring,
miring. Meskipun motifnya agak norak, pasti ada yang mau beli kalau harganya miring. Harga miring apa, Bu? Harga miring itu harganya lebih murah dari harga jual, tapi ya jangan terlalu murah-murah juga, masih layak lah. Kamu tahu sendiri kan, warga plus 62 itu sukanya yang murah-murah dan diskon, apalagi kalau ada gratisan. Ingat, harganya yang miring, jangan kamunya yang miring, paham kan? Oh, begitu. Siap, Bu. Akhirnya, perusahaan pun tetap menjual barang tersebut dengan harga yang miring agar persediaan di dalam gudang tidak menumpuk. Di sebuah perusahaan konveksi kain bagus, terdapat mesin bordir komputer yang baru saja dibeli 3 tahun yang lalu. Namun, manajer melaporkan mesin itu sudah tidak dapat lagi digunakan. Kok bisa ya teman-teman? Mesin bordir komputer itu sudah nggak bisa digunakan karena rusak. Jadi, tolong buat penghapusan mesin tersebut ya. Segera, nggak pakai lama. Bukannya mesin itu baru dibeli 3 tahun yang lalu ya? Kok sudah rusak? Mungkin mesin itu capek, kurang tidur, jadi ya sekarang sudah rusak lah. Emang ada alasan macam itu? Kamu ini cuma karyawan, nggak tahu apa-apa. Pokoknya buat saja penghapusan mesin itu. Kan beres, nggak usah banyak tanya deh. Siap 86 komandan. Ternyata karyawan tahu tentang tabiat buruk manajer. Udah sering bohong, nyuri, pemarah lagi. Tak patut. Karyawan pun melaporkan manajer ke Asia, aplikasi siap lapor, portal yang tersedia di web perusahaan. Direktur kemudian menerima laporan tersebut dan memanggil manajer. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Saya menerima laporan kalau mesin bordir komputer yang baru dibeli 3 tahun sudah rusak. Iya, Bu, mesinnya sudah rusak karena capek digunakan terus-menerus sehingga lebih baik dihapus. Saya sudah banyak menerima laporan tentang kinerja kamu yang amburadul. Maka dari itu, saya nggak bisa mempertahankan kamu di sini lagi. Tapi, Bu, saya bisa jelaskan semua ini. Ini tidak seperti yang Ibu duga. Cukup, pokoknya kamu saya pecat. Kalau kamu nggak angkat kaki, saya panggil masa untuk menggerebek kamu. Baik, Bu. Maafkan saya. Manajer pun akhirnya dipecat dari perusahaan dan menyesali perbuatannya selama ini. Pada suatu hari, tiba-tiba perusahaan mengalami kerugian. Manajer terkaget-kaget pemirsa. Perusahaan seketika gempar. Manajer pun bertanya-tanya, apa sih yang membuat perusahaan rugi? Woi pegawai, kenapa perusahaan mengalami kerugian? Selama 1 abad saya memimpin di sini, gak ada kasus seperti ini. Label segera diproses yang ditempel pada barang dalam proses terlepas, Bu, sehingga menyebabkan barang menjadi kadaluarsa dan busuk. Kenapa aku nggak dilem, ha? Perusahaan nggak punya lem, Bu. Masa perusahaan terbesar sekerajaan Putri Duyung ini nggak punya lem? Lalu apa tindakan kalian? Nunggu Ibu marah, baru kami kerja, Bu. Oh, bagus. Lalu buat apa saya gaji kalian? Ayo pikirkan solusinya. Pegawai pun terdiam dan manajer pun mulai memikirkan solusi dari kasus ini. Baik, untuk produksi selanjutnya sebaiknya labelnya dipasang lagi ya yang erat. Dan kalian, para pegawai saya yang paling imut-imut, awasi secara rutin untuk menjaga label tidak copot dan barang itu aman. Lalu, Bu, untuk kerugiannya bagaimana? Karena sudah terlanjur mendapatkan kerugian, kita melakukan penekanan biaya produksi agar kerugian tidak besar. Oke, cepat keluar dari ruangan saya. Teman-teman, penekanan biaya produksi ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahan baku seefektif dan seefisien mungkin, menggunakan tenaga kerja yang produktif agar tidak ada lagi masalah kecerobohan maupun kekurangan dalam menyelesaikan pekerjaan. Peralatan yang digunakan harus berkualitas dan yang terakhir, selalu mencari terobosan baru agar bisa mengurangi biaya operasional. Dampak yang dirasakan para karyawan maupun buruh pabrik perusahaan tempat mereka bekerja. Laba perusahaan menurun, tanggungan yang banyak membuat mereka tertekan. Mereka diliburkan, jam kerja dikurangi, yang lebih miris yaitu di PHK.
Perusahaan hanya memberi separuh gaji dan terlambat membayar. Bahkan ada yang tidak menerima gaji sedikit pun. Produktivitas mereka menurun, di mana mereka tidak diberi pekerjaan. Mereka tidak memiliki aktivitas apapun di rumah, kecuali bekerja dari rumah. Mereka mengalami kesulitan ekonomi. Tidak mendapat bantuan dari pemerintah dan kompensasi dari perusahaan. Banyak sekali keluh kesah dan harapan yang dimiliki oleh kaum buruh dan karyawan. Harapan mereka tidak besar, mereka hanya berharap agar kondisi kembali seperti semula dan pandemi ini segera berakhir. Mereka yang di PHK dan mengalami kesulitan ekonomi segera mendapat kejelasan bantuan dari pemerintah, baik itu dana maupun sembako. Sehingga bisa meringankan beban mereka. Mereka juga mengeluh perusahaan seenaknya memotong gaji dan upah tanpa rasionalitas sehingga membuat mereka tertekan. Selain keluh kesah dan harapan, mereka juga memberikan solusi jangka panjang, yaitu Mencari sumber penghasilan lain atau tambahan seperti usaha kecil-kecilan. Adanya realisasi bantuan pemerintah yang adil. menekankan pada sektor pertanian dan perkebunan. Prioritaskan kesejahteraan masyarakat kecil, bukan pejabat tinggi. Jangan terlalu banyak mengekspor barang pokok di masa pandemi ini. Pemerintah memberikan model bantuan usaha. Belajar irit, hidup hemat, dan sederhana. Membuka usaha online. Adanya kompensasi terhadap karyawan yang di PHK. Karyawan atau buruh tetap dipekerjakan, setidaknya diberi separuh gaji. Pemerintah memberi bantuan rutin tiap bulan.